Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apakah jenazah yang sudah dimandikan dan diwudui harus diulang wudunya atau diulang mandinya ketika disentuh oleh orang yang bukan mahramnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu digarisbawahi pada pertanyaan ini adalah kewajiban kita orang muslim yang masih hidup kepada mayit sesama muslim adalah memandikan, bukan mewudui. Jadi kewajiban kita ada 4: memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Mewudui tidak ada. Nah, kaitannya dengan memandikan jenazah memang ada kesunahan mewudui di situ. Tapi mewudui jenazah di sini hukumnya bukan wajib, hukumnya adalah sunnah. Sehingga hal yang sama juga berlaku untuk orang yang hidup. Orang yang hidup ketika ia terkena penyebab-penyebab junub, maka ia bukan wajib wudu, tapi ia wajib mandi junub. Walaupun memang di dalam mandi junub juga ada kesunahan untuk berwudu. Sehingga apabila ada mayit yang sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan batal wudu, maka tidak menjadi masalah dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk mewuduinya. Tetapi apabila ada mayit yang mayit tersebut ternyata sowan kepada Allah dalam keadaan junub, artinya belum dimandikan, maka itu menjadi problem. Bahkan dibahas oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, ketika ada mayit yang sudah telanjur dikuburkan, kemudian diketahui secara yakin atau dengan dugaan yang kuat bahwa mayit tersebut ternyata belum dimandikan, maka wajib dibongkar kuburannya untuk dimandikan. Kenapa? Karena memandikan ini hukumnya adalah wajib bagi kita yang hidup kepada mayit sebagai haknya mereka. Kecuali jika mayitnya sudah beberapa bulan baru kita mendapat kabar bahwa mayitnya belum dimandikan, maka dilihat. Kalau sekiranya kondisi mayit masih memungkinkan untuk dimandikan, wajib dimandikan. Kalau kondisi mayit sudah tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka hilanglah sudah kewajiban untuk memandikannya. Jadi ini pentingnya memandikan mayit. Berlanjut pertanyaannya, lalu bagaimana jika mayit sudah dimandikan, sudah dikafani, kemudian ia dicium oleh istrinya yang tentu ketika ia hidup membatalkan wudu, lalu dicium oleh siapa, mungkin iparnya yang bukan mahramnya, mungkin adalah orang lain yang bukan mahramnya, maka bagaimana? Statusnya batal wudu, iya. Tetapi kembali lagi ke awal, bahwa kewajiban kita kepada mayit adalah menghilangkan hadas besarnya dengan memandikannya. Adapun menghilangkan hadas kecil itu bukan merupakan kewajiban kita. Artinya apabila mayit setelah dimandikan kok kemudian terjadi sesuatu yang menyebabkan batalnya wudu, semisal ia dicium oleh orang yang bukan mahram, semisal keluar kotoran dari lubang depan maupun lubang belakang, maka tidak perlu untuk diwudui ulang, juga tidak perlu untuk dimandikan ulang. Tetapi yang menjadi problem apabila kotoran tersebut sampai mengotori kain kafan hingga tampak kotoran tersebut secara jelas, maka kain kafannya wajib diganti. Oleh karena itu ketika kita memandikan ada beberapa cara, ada beberapa strategi yang dianjurkan oleh para ulama untuk menghindari hal-hal tersebut. Di antaranya mengurut perut agar kotoran-kotoran yang masih tersisa keluar semuanya, mendudukkan mayit ketika dimandikan agar kotoran tersebut keluar semua, lalu kemudian menutup lubang kemaluan dengan menggunakan tisu atau kapas untuk menghindari kotoran tersebut keluar, dan lain-lain sebagainya. Semoga dapat menjadi penjelasan yang lengkap untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.